الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'lida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, bulan Rajab telah kita lewati dan pertengahan bulan Sya'ban pun sudah kita lalui. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kenikmatan umur kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Malam ini kita akan membicarakan tentang meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, puasa pertama kali itu diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Dan yang menarik, di tahun kedua Hijriah itu ada 4 hal penting. Allah beri petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa meraih dan mendapatkan kemuliaan. Sebelum syariat Syamur Ramadan, pertama pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah, Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa khaisu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Para jamaah, ayat ini diturunkan oleh Allah pada pertengahan bulan Rajab. Dan ayat ini begitu penting, sebab dengan ayat ini maka Allah tetapkan kiblat sholat kita. Ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beberapa bulan Rasulullah bersama para sahabat ketika melaksanakan sholat, kiblatnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Dan sejak tahun kedua Hijriah, dengan turunnya Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144 ini, Allah menetapkan kiblat salat dikembalikan oleh Allah kembali ke Ka'bah. Maka inilah poin pertama. Allah mengajarkan kepada kita
bahwa kemuliaan kehidupan itu adalah ketika kita mampu mengerti, menyadari tidak ada kekayaan berharga yang jauh lebih mahal dibandingkan rukuk dan sujud kepada Allah. Karena itu tidak berlebihan. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Di sana Allah tunjukkan wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatul littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu. Makna perintah itu tidak hanya menyuruh, tetapi mendidik, mengajarkan, membiasakan, kontrol, cek, serius, peduli. Apa yang diingatkan oleh Allah? Perintahkan kepada istri, kepada pasangan, kepada anak dan keturunan untuk apa? Untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan salat. Fastabir 'alaiha, dan yang sabar di dalam melaksanakannya. Bahkan di ayat ini Allah tegaskan, la nas'aluka rizqa, aku sungguh tidak minta salatmu. Engkau tidak salat, satu keluargamu tidak ada satupun yang salat, sekampung, senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta apapun darimu. Dan di ayat ini Allah lanjutkan, nahnu narzukuk, justru aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Ayat ini ditutup dengan pernyataan indah dari Allah, wal akibatul littaqwa, akibat baik itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang menyelamatkan dirinya dari kehinaan dan memilih hidup dalam kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Karena itu salat, rukuk dan sujud, nilai harga kebaikannya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Jangankan kita kaya raya, seluruh isi dunia kita miliki, seluruh isi dunia kita kuasai, kalau tidak cukup, dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat yang ke-18. Di situ dengan tegas Allah berikan petunjuknya kepada kita. Lilladzina stajabu lirabbihimul husnah. Adapun orang yang taat, tunduk dan patuh, rukuk dan sujud kepada Allah, itu yang husnah. Berapa nilai husnah? Dijelaskan di lanjutan ayat ini, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang tidak mau rukuk dan sujud, tidak mau taat, tunduk dan patuh kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki, kalau tidak cukup, Allah melanjutkan di ayat ini, wa mislahu ma'ahu lafadawih, aku tambah lagi dengan jumlah yang sama. Berarti berapa? Dua dunia dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah, dia tidak rukuk dan sujud kepada Allah, maka dia sungguh bukan orang yang sukses, sungguh dia bukan orang yang bahagia, sungguh dia bukan orang yang beruntung. Bahkan Allah tegaskan di lanjutan ayat itu, ulaika lahum su'ul hisab, mereka ini adalah orang yang su'ul hisab, orang yang bangkrut, orang yang merugi. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Karena itu Allah ajarkan kepada kita jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Belajar dari napak tilas di tahun kedua Hijriah adalah Allah ingin kita mengerti dan menyadari kekayaan yang jauh lebih berharga yang tidak bisa disejajarkan dengan kenikmatan di dunia. Apa itu? Rawat,
jaga, miliki, wariskan rukuk dan sujud kepada Allah. Itulah yang Allah ajarkan. Sebab rukuk dan sujud ini merupakan batas pembeda mukmin atau kafir. Bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan ini mukmin atau kafir, meninggalkan salat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia dikelompokkan jadi golongan orang kafir. Salat inilah identitas kita, ciri umat Nabi Muhammad. Sehingga di Al-Quran, panjenengan persani Quran surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat yang ke-29, apa yang Allah bimbingkan kepada kita? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah kita yang ingin dikelompokkan menjadi umat Nabi Muhammad. Apa cirinya? Ruk'an sujada, salat, rukuk dan sujud kepada Allah. Dan rukuk dan sujudnya itu tidak hanya di atas sehelai sajadah, tapi di sajadah panjang kehidupan. Karena apa? Dengan salat itu menyelamatkan kita dari jalan kehinaan dan mengantarkan kita hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang menyelamatkan dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak pada diri mereka apa? Sibghah, celupan warna akhlak yang mulia yang dimiliki dari orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Salat juga merupakan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan apapun. Maaf, saya sering cerita, kalau orang seperti saya tidak mengerti batu permata, tiba-tiba ada teman dekat, misalnya Abagun ini saking senengnya, saking cintanya kepada teman, terus beri hadiah kepada saya batu. Padahal yang dihadiahkan itu apa, Pak? Batu permata. Harganya miliatan, tapi di tangan orang yang tidak mengerti seperti saya, kira-kira diapakan? Batunya pasti akan disia-siakan. Begitu juga dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Jika kita tidak mengerti anugerah kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah, rukuk dan sujud kepada Allah, tentu dia akan sia-siakan. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya saja nilainya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaat al-fajru khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Apatah lagi sholat duhur, apatah lagi sholat asyar, apalagi sholat subuh. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan, man sholal fajru fi jama'ati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awwalihi suratil an'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihunallah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau sholat fajar, tapi di hadis ini disebutkan sholat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat fajar 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Tapi di hadis ini dijelaskan man sholal fajru fi jamaati, yang dilakukan secara berjamaah. Berarti tidak ada tafsir lain kecuali sholat subuh. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, selesai sholat dia berzikir. Setelah berzikir dia sambut pagi itu membaca apa yang dibaca, 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, sampai 3 ayat itu. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan turunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Inilah anugerah besar yang Allah bimbingkan dan Allah didikkan kepada kita. Sebelum syariat Ramadan, menjalankan ibadah syamur Ramadan, maka yang diturunkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah
kapan tadi Pak? Pertengahan bulan Rajab. Itu Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144. Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa salat adalah kiblat kehidupan kita, bahwa rukuk dan sujud adalah yang mengantarkan kita menjadi manusia yang diselamatkan dari jalan kehinaan dan dipilihkan oleh Allah jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga tidak berlebihan, penting sekali, serius sekali. Allah sampai mengingatkan kita, apa itu Pak? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Salat betul-betul mengantarkan menjadi pribadi yang mulia. Sebab kalau dia salat dan akhlaknya tidak mulia, sungguh Nabi telah mengingatkan dalam sabda beliau, malam tanhahu salatuhu anil faksya'i wal munkar lam yazidhu salatuhu indallah illa maktan wa bu'dan. Siapa yang salat tapi tidak mampu membentuk dirinya menjadi manusia yang berakhlak mulia, lam yazidhu salatuhu indallah, sungguh dia tidak mendapatkan apapun dari salatnya di sisi Allah, illa maktan, kecuali kebencian Allah, wa bu'dan, dan semakin jauh dari Allah. Mudah-mudahan rukuk dan sujud kita ini diterima oleh Allah. Betul-betul Allah dekatkan diri kita, Allah muliakan diri kita. Kita mengerti dan menyadari bahwa kenikmatan berharga yang disediakan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita ketika kita merawat rukuk dan sujud kepada Allah. Surat ke-20 surat Toha ayat 132 tadi dengan jelas ditutup dengan pernyataan wal akibatul littaqwa. Kegembiraan, kebahagiaan itu akan diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tanggal 10 Sa'ban 10 Sa'ban di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183, yaitu ayat yang mensyariatkan kepada kita untuk menjalankan ibadah Syiyamur Ramadan. Dan dengan ibadah ini betul-betul Allah mengantarkan kita, Allah membimbing kepada kita untuk apa? Untuk kita selamat dari kehinaan, selamat dari kerusakan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidup dalam kemuliaan, apa? Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ayat ini ditutup pernyataan apa itu Pak? La'allakum tattaqun. Allah menaruh harapan besar supaya kita mulia, supaya kita hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang takwa itu kan isinya ada 3. Takwa Allah ayyu ta'ah. Orang itu dicatat menjadi orang yang bertakwa ketika dia memilih jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan yang pertama? Ayyu ta'ah. Dalam hidup dia selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu takwa Allah wa yuskaro fala yukfar. Orang yang bertakwa itu orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur, yang menyelamatkan diri dari kekufuran. Itulah orang yang bertakwa. Yang ketiga, takwa Allah wa yudkaro fala yunsa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul merasakan ketenangan, ketentraman, kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan, yaitu orang yang dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-91. Surat ke-91 itu surat Asy-Syam. Ayatnya ayat 7. Ayatnya ayat 8. Ayatnya ayat 9. Ayatnya ayat 10. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Wa nafsi wa ma sawwaha. Ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha. Ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Di ayat ini Allah betul-betul ingatkan jati diri kita manusia. Siapa manusia? Manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah.
Yang kemudian di ayat ini lebih ditegaskan, manusia adalah jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing. Apa petunjuk bimbingan yang diberikan oleh Allah? Ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur, ini jalan takwa. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Tadi jalan takwa itu, jalan orang yang memilih jalan kemuliaan itu, pertama jalannya orang yang taat, yang kedua jalannya orang yang bersyukur, yang ketiga jalannya orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Itulah jalan kemuliaan, jalannya orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti jalan fujur, jalan kehinaan, jalannya orang yang tidak mau taat. Siapa? Orang yang dalam hidupnya durhaka kepada Allah. Jalan kehinaan, jalan fujur, berarti jalannya orang yang tidak mau bersyukur. Siapa yang tidak mau bersyukur? Jalannya orang yang ingkar, yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, jalan takwa itu jalannya orang yang berzikir. Berarti apa jalan fujur? Jalannya orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Siapa? Jalannya orang-orang yang lalai kepada Allah. Sehingga ayat 9 itu jelas. Apa itu, Pak? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha. Aflaha itu beruntung. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Yang mensucikan jiwanya, yang meneguhkan keyakinan kepada Allah, yang mempertebal, memperkokoh iman, kemudian hidup dalam penuh ketaatan, hidup dalam penuh rasa syukur, hidup selalu ingat kepada Allah. Dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Qad aflaha man zakkaha. Yang menarik, panjenengan pirsani ayat itu, ketika Allah menyebut beruntung itu menggunakan kata aflaha, Pak. Padahal kalau ibu-ibu punya anak diberi nama Sa'adah, Sa'adah itu ya beruntung. Bapak-bapak punya anak diberi nama Faza, Faza juga beruntung. Tapi kenapa di ayat ini Allah menggunakan aflaha? Sebab aflaha itu keberuntungan berproses, keberuntungan yang tidak seperti apa? Membalik tangan. Karena itu bertakwa itu terus ditingkatkan, mengikuti petunjuk Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu ayatnya? Haqqa tuqatih. Terus diperjuangkan untuk terus meningkatkan derajat. Itu namanya aflaha. Maka keberuntungan di ayat ini Allah sebut dengan qad aflaha man zakkaha. Yang berikutnya apa tadi, ayat 10? Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi. Siapa yang merugi? Orang yang dalam hidupnya mengotori jiwanya, hilang keyakinan kepada Allah, hidup dalam kedurhakaan, ingkar, kufur atas nikmat, dan lalai kepada Allah. Para jamaah, begitulah Allah ajarkan. Karena itu kemuliaan yang kedua yang diajarkan oleh Allah, belajar dari tahun kedua Hijriah itu adalah Allah didik kepada kita melalui ibadah Syamur Ramadan. Sebab berapa banyak masalah, kerusakan itu memang justru terjadi ketika manusia tidak lagi memperhatikan petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah, tapi hidup memperturutkan hawa nafsunya. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-23. Di surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Di surat Al-Mu'minun ayat 71 itu Allah tegaskan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Kalau benar, walawit taba'al haq, kalau hak, kalau kebenaran itu menggunakan standar ukuran nafsu manusia. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Apa yang diingatkan oleh Allah? Lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna.
maka rusak itu tatanan langit yang sudah aku atur sempurnakan sedemikian rupa. Maka rusak itu hamparan bumi yang aku sediakan untuk kehidupan manusia. La fasadatis samawati wal ard wa man fihinna, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Matur nuwun. Dan apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian lanjutan ayat itu, surat ke-23, surat Al-Mu'minun ayat 71, apa yang diberikan oleh Allah? Bal atainahum bidzikrihim. Loh, padahal kalian kan sudah aku beri Al-Qur'an. Loh, padahal kan kalian sudah aku beri adzikra. Padahal kalian sudah aku berikan petunjuk kebenaran. Tetapi banyak manusia yang berpaling dari kebenaran itu. Inilah yang diajarkan oleh Allah. Karena itu betul-betul puasa menjadi pengendali diri untuk kita hidup mengikuti bimbingan, petunjuk, kebenaran yang diberikan oleh Allah, dan tidak hidup dengan memperturutkan hawa nafsunya. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Karena surat Al-Isra itu ada 111 ayat. Jadi di ayat-ayat akhir dari surat Al-Isra itu Allah betul-betul memberikan petunjuk kepada kita bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah kebenaran, dan kita harus hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah itu jika kita menginginkan kebahagiaan. Dan jika manusia tidak mau mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kerusakan, kebinasaan. Dia akan mengalami penderitaan yang tiada tara karena hidup memperturutkan hawa nafsunya. Coba panjenengan pirsani ayat 105, apa yang diajarkan oleh Allah? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhira. Ayat selanjutnya, wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutsla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Masya Allah, ayat ini luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Allah jelaskan kepada kita, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu proses turunnya benar. Asbabun nuzul, asbabul wurud, bagaimana ayat itu diturunkan, itu dengan jelas, detail, terperinci, dijamin kebenarannya oleh Allah. Terang, jelas, terang benderang. Al-Quran dijelaskan oleh Allah turun dengan benar, pertama. Yang kedua apa? Diturunkannya Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Proses turunnya benar, isinya juga benar. Dan ayat ini dilanjutkan, wa ma arsalnaka illa mubasysyirau wa nadhira. Dan tidaklah diutus untuk hidup kita, diutus para nabi hingga penutup para nabi, Nabi Muhammad dibawakan Al-Quran tidak lain kecuali dua yang beliau bawa. Wa ma arsalnaka illa mubasysyira. Pertama, memberikan kegembiraan, kebahagiaan, kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya benar, mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Hidupnya teratur, mengikuti kebenaran petunjuk aturan yang diberikan oleh Allah. Maka di sini dijamin oleh Allah, orang yang hidupnya mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidupnya diberikan oleh Allah, dibukakan pintu kebahagiaan.
Yang kedua apa? Wa nadhira. Tugas Rasul itu memberi peringatan, mengingatkan supaya umat tidak jatuh ke dalam penderitaan. Ketika manusia tidak mau lagi mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidup memperturutkan hawa nafsunya, maka yang terjadi pasti akan kerusakan. Di ayat ini jelas, wa ma arsalnaka illa mubasyirau wa nadhira. Ada basyira, ada nadhira. Kabar gembira, ada peringatan. Kabar gembira bagi orang yang memilih hidup dalam kemuliaan, dan penderitaan bagi orang yang hidup dalam kehinaan. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Dan ayat itu kalau kita ikuti berikutnya, surat ke-17 surat Al-Isra sampai ayat 111, lebih-lebih kalau menemani malam-malam kita nangis, air mata tidak bisa ditahan. Coba kita ikuti. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Quran diturunkan berangsur-angsur, setahap demi setahap, agar Allah memberikan hikmah dari setiap ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah. Dan yang menarik, Allah kemudian menunjukkan kepada kita, kul aminu bihi, sampaikan Muhammad, ikuti Al-Quran, aminu bihi, ikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Aula tu'minu, atau kalau kalian mau menolak, hidup semau-mau kalian, memperturutkan hawa nafsu, silakan. Tapi di lanjutan ayat itu luar biasa, Allah tunjukkan kemuliaan. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah. Apa cirinya? Orang-orang terdahulu, idza yutla alaihim, apabila kepadanya dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia memilih kemuliaan. Yakhiruna lil adqani sujada, mereka akan sujud, mereka akan tunduk, mereka akan taat dan patuh kepada Allah. Padahal ketaatan dan kepatuhan merupakan kata kunci dari orang yang memilih jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah, inilah kemuliaan yang kedua. Allah bimbing, Allah berikan kenikmatan kepada kita dengan Syamur Ramadan. Betul-betul Allah antarkan kepada kita untuk tidak ada pilihan lain kecuali hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sayangnya Allah sudah mengingatkan, panjenengan pirsani Quran surat ke-35. Surat ke-35 itu surat Fatir. Ayatnya ayat 32. Di surat ke-35 surat Fatir ayat 32, apa yang diingatkan oleh Allah? Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasyid wa minhum syabikum bil khairat biidznillah. Jadi di surat Fatir surat ke-35 ayat 32 itu Allah menunjukkan kepada kita, manusia ketika diberi oleh Allah Al-Quran itu dibagi 3 kelompok. Surat Fatir surat ke-35 ayatnya ayat 32. Siapa kelompok pertama? Kelompok yang betul-betul sengsara, kelompok yang betul-betul merugi, kelompok yang betul-betul menderita. Siapa dia tadi? Faminhum zalimul li nafsih, orang yang zalim. Zalim itu dari kata zulm, orang yang betul-betul napa bawasis dark night, peteng nggih, betul-betul dalam kegelapan, tidak bisa melangkah. Kenapa? Sebab dia tidak mau mengambil cahaya. Sudah tahu Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu wabayyinati minal huda. Al-Quran juga berisi penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dari petunjuk. Al-Quran itu wal furqan. Al-Quran itu buffer stop, batas penyangga yang membedakan ini mukmin apa kafir, ini orang yang hidup mulia, orang yang bertakwa, atau orang yang hidup dalam kehinaan, orang yang fujur apa orang yang takwa.
wal furqan. Tapi orang zalimul linafsi, napa Pak zalimun nafsi, menganiaya diri mereka sendiri. Ngapunten, orang yang zalimul linafsi ini enggak ada beda apakah Rajab, Sa'ban atau Ramadan. Rajab tidak sholat, Sa'ban juga tidak sholat, Ramadan juga tidak tergerak untuk mengerjakan sholat. Ini betul-betul orang dolim. Ya, Rajab tidak mau infak, Sa'ban juga tidak mau sedekah, Ramadan juga tidak mau mengeluarkan zakat. Ini betul-betul orang zalimul linafsi. Nah, ada kelompok yang kedua tadi. Siapa kelompok yang kedua? Wa minhum muqtasid. Nah, muqtasid ini orang transaksional. Semua perintah Allah itu ditimbang-timbang, sayangnya timbangannya menurut keuntungan dunia. Sehingga dia berat untuk menjalankan perintah Allah, tidak langsung menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah, sebab dia bicara untung rugi, dan untung ruginya dilihat dari aspek dunia. Siapa yang terbaik? Kelompok yang teratas, bukan zalimul linafsi, bukan orang yang muktasid, tapi orang yang sabiqum bil khairat biidznillah. Orang-orang yang betul-betul mengedepankan ketaatan, kepatuhan, tunduk dan patuh, bertakarrub kepada Allah, sebab yakin dengan janji demi janji yang diberikan oleh Allah, bahwa semua apa yang Allah perintahkan itu bukan untuk Allah, tapi kembalinya untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Coba panjenengan pirsani di hadis qudsi itu Pak, luar biasa kan? Kurang apa lagi jaminan yang diberikan oleh Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la uidanna. Inilah yang diajarkan oleh Allah. Orang yang taat, tunduk, patuh, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan dicintai oleh Allah. Bagaimana orang yang dicintai oleh Allah? Hidupnya selalu dibimbing oleh Allah, matanya dibimbing, telinganya dibimbing, tangannya dibimbing, kakinya dibimbing. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Inilah jalan kemuliaan yang bisa kita raih dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan melalui ibadah Syamul Ramadan. Dan Ramadan hendaknya mampu mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah dalam bentuk apa? Cinta dengan bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, pada pekan pertama di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah itu, pekan pertama dalam catatan sejarah, turun Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat 65. Di situ Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu kharidil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ayat ini bicara tentang kualitas, tentang kesungguh-sungguhan, tentang jihad, tentang apa? Hidup adalah perjuangan. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Janganlah Ramadan dijadikan dalil dan alasan untuk apa, Pak? Untuk bermalas-malasan. Jangan dijadikan alasan Ramadan menjadi apa? Menurunnya etos kerja, menurunnya produktivitas. Bahkan Allah memberikan contoh ketika puasa pertama kali, di saat sahabat, di saat Rasulullah mengalami apa? Haus dan lapar. Ternyata turun perintah yang digambarkan oleh Allah.
Jumlah umat saat itu masih sangat sedikit, lebih kurang 300. Orang-orang yang selama ini mengintimidasi, menyiksa kepada umat Islam, yang keji, yang kejam, jumlahnya tidak main-main Pak. Berapa? Lebih dari 1000. Tapi ketika perang Badar, apa yang terjadi? Umat Islam mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Allah kasih contoh, kemenangan-kemenangan besar itu diberikan oleh Allah justru pada bulan Ramadan. Bangsa Indonesia, kita juga bisa merasakan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu ternyata dianugerahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Hari Jumat tanggal 9 Ramadan, Allah berikan kemenangan kepada bangsa Indonesia, dibebaskan dari penjajahan. Dan dalam lintas peradaban, begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang diberikan oleh Allah. Kemenangan itu justru diberikan di bulan Ramadan. Inilah kemuliaan hidup. Maka jangan pernah kita berpangku tangan, bermalas-malasan, bermain-main. Tidak ada dalil dan alasan. Bahkan di surat ke-90, surat apa itu? Surat Al-Balad, itu ada perintah Pak. Apa perintahnya? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang mendaki, jalan yang sukar, jalan perjuangan? Ayat berikutnya apa? Fakku raqabah. Fakku fi'il amar, perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan? Merdekakan. Merdekakan dari apa? Raqabah. Raqabah itu adalah perbudakan. Makna budak itu adalah segala yang menjerat leher kita. Maka Allah ajarkan kepada kita untuk janganlah semua yang kita miliki dan kita cintai itu menjerat diri kita, menjauhkan diri kita dari Allah. Maka kita diperintah untuk berjuang membebaskan diri. Terakhir tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah, saat puasa pertama kali, Allah turunkan Al-Quran surat ke-9. Surat ke-9 itu surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Inilah kata kunci kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita mengerti dan menyadari bahwa anugerah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ketika kita memiliki semangat untuk apa? Semangat memberi, baik secara terang-terangan zakat yang diperintahkan oleh Allah, maupun secara sembunyi-sembunyi dengan sedekah, dengan infak. Semangat memberi dan berbagi itulah yang menjadi jalan kunci bagi kemenangan dan kebahagiaan hidup kita. Semoga umur kita barokah, mudah-mudahan harta kita barokah, keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ditolong, dibimbing oleh Allah, kita semua dipayungi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, diri kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, anak dan keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua diantarkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian, yang istiqomah di jalan kebenaran. Dan semoga kita menangis kepada Allah agar anak-anak cucu, anak keturunan kita dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Cita-cita kemuliaannya diijabahi oleh Allah, dibahagiakan diri kita semua, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Akhirnya marilah kita tutup sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Kita baca doa Sayyidul Istighfar. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan memohon kepada Allah agar kita diberikan kemuliaan kehidupan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.